Hai kids, apa kabar? Senang Kak Eri bisa ketemu dengan kids sekalian untuk bersama-sama kita ibadah online di rumah. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Kids semuanya siapkan diri, kita mau bersama-sama berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama ikut ibadah online di rumah. Tuhan berkati kami supaya kami dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan kami sungguh-sungguh boleh semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berkati waktu ibadah ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo, saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ayo kita pujikan, sing high, sing low. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how you set me free. Oh, I am thinking up to everyone, the wonder of Jesus' love. Pujikan sekali lagi ya. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how you set me free. Oh, I am bringing up to everyone, the wonder of Jesus' love. Sekali lagi ya, kita pujikan ya. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how you set me free. Oh, I am bringing it up to everyone, the wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus' love. Wonder of Jesus' love. Nah, kids, Kak Eri mau tanya, benda apa yang paling tinggi? Pinter, langit. Lalu, benda apa yang paling dalam? Oh iya betul, pinter, ada lautan dalam. Lalu, benda apa yang indah? Pinter, pelangi indah. Ada yang tinggi, ada yang dalam, ada yang indah. Semuanya menceritakan tentang betapa kasih Tuhan Yesus luar biasa buat kita semuanya. Ayo kita sama-sama kembali memuji Tuhan. Kita mau katakan, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasihnya Tuhan kita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit,
lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kids, tahu enggak? Firman Tuhan menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan itu seperti pokok batang anggur. Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya dan kita adalah carang atau ranting-rantingnya. Setiap carang harus menempel pada pokok anggur. Supaya apa? Supaya dia terus hidup dan supaya dia bisa berbuah. Sama seperti lagu yang mau kita nyanyikan bersama-sama. Kita pujikan ya, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Kita pujikan sekali lagi ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Nah, kids, kita sama-sama akan melakukan percobaan. Nah, apa yang Kak Heri bawa? Nah, di depan Kak Heri sudah ada 2 tempat berisi air. Ada air yang berwarna hitam, ini air kopi, ya, dan juga ada air putih, gitu ya. Nah,
Air kopi ini melambangkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan air putih ini melambangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang menyenangkan. Nah, kids, Kyrie juga membawa 2 buah spons. Spons ini bisa menyerap air. Nah, kita akan melakukan percobaan. Apa jadinya kalau spons-spons ini masuk di dalam 2 tempat yang Kyrie sudah siapkan. Nah, spons ini ibarat juga seperti hati kita, kids. Mampu menyerap segala sesuatu. Dan apa yang kita serap, itu juga nanti yang akan kita keluarkan. Kita sama-sama lakukan percobaannya ya. Kids di rumah siap? Oke? Coba kita masukkan spons yang pertama masuk ke dalam air kopi, air hitam. Kira-kira apa ya yang akan terjadi ya? Lalu kemudian spons yang satunya Kyrie masukkan di air yang putih, gitu ya, air yang bening. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana perbedaannya. Nah, spons yang menyerap air kopi ternyata pas waktu keluar juga keluar air kopi yang hitam, gitu ya. Nah, kemudian spons yang menyerap air yang bening, wah, ternyata yang keluar juga bening. Apa yang Kak Heri mau ajarkan buat kids yang ada di rumah? Yang Kak Heri mau ajarkan adalah apa yang hatimu serap, itu juga yang nanti akan kamu keluarkan. Kalau kita suka menyerap hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, maka yang keluar juga hal-hal yang demikian. Tapi kalau kita menyerap sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, dalam hal ini adalah firman Tuhan, maka kita juga akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Kids mengerti kan? Oke? Nah kids, apa yang kita serap itu juga yang akan kita keluarkan. Makanya kita perlu menyerap sesuatu yang baik, yaitu firman Tuhan yang ada di dalam hati kita. Kita pujikan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai kids, jumpa lagi bersama Kak Puji. Wah, tadi Kak Heri dan Kak Puji nih sekarang pakai baju laboratorium. Kita mau apa hari ini ya? Tadi Kak Heri sudah kasih sedikit percobaan. Nanti kita juga mau nih bikin sedikit percobaan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami masih boleh diizinkan beribadah walaupun secara online. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau yang berkati setiap hati anak-anakmu di rumah, biarlah kami semua boleh memiliki hati yang siap dan subur untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab bernama Paulus. Sebelumnya, ayo kita buka Alkitabnya dan kita mau membaca Alkitab kita. Kita akan buka dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ketiga sampai ke-8. Sekali lagi ya. Dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ketiga sampai ke-8. Kakak bacain ya, nanti teksnya ada di bawah. Tapi kids di rumah boleh juga nih buka Alkitabnya. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia.
ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Saulus ya. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Nah, kisah yang baru saja kita baca adalah sepenggal sedikit kisah tentang seorang bapak yang namanya Paulus. Dulu sebelum namanya Paulus, namanya adalah Saulus. Dia tidak suka nih dengan orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia sampai pergi ke kota Jakarta, Bandung. Wah, kalau di Israel berarti pergi ke Yerusalem, ke Yeriko, pergi kemana-mana. Dia mencari orang-orang yang percaya sama Tuhan. Buat apa? Buat diburu, buat ditangkap dan dibunuh. Nah, suatu hari dia dikasih kewenangan atau dikasih surat untuk pergi ke kota yang namanya Damsyik. Dia mau apa? Tentunya dia mau mencari orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba dia melihat cahaya yang silau sekali. Kemudian suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Wah, kalau kakak jadi Saulus bingung ya. Tiba-tiba di jalan ada cahaya sinar terang. Ada suara yang kedengeran, tapi tidak ada orangnya. Saulus bertanya, "Engkau siapa?" Gitu. Kemudian suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Sesudah itu, ketika dia mau bangun, ternyata dia tidak bisa melihat. Dia menjadi buta. Akhirnya dia harus dituntun sama teman-temannya untuk masuk ke kota Damsyik. Nah, singkat cerita, akhirnya dia disembuhkan nih oleh anak Tuhan yang bernama Ananias. Sesudah itu Saulus bertobat dan menerima Tuhan Yesus di dalam dirinya, dibaptis dan kemudian dikenal menjadi nama Paulus. Nah, sekarang kakak mau memperlihatkan sedikit percobaan nih. Bagaimana sih keadaan Saulus, kakak dan juga kids di rumah sebelum dan sesudah menerima Yesus dalam hati kita. Yuk. Nah, wah sudah langsung ada nih mejanya nih. Di sini Kak Puji punya beberapa bahan. Nanti kids di rumah kakak tantang juga nih untuk bikin hal yang sama. Di sini kakak punya mangkok. Ini kakak punya koin. Nah, ini koin zaman dulu nih. Nah, koin ini itu adalah seperti diri kita. Ya, seperti diri kita. Kakak taruh di bawah. Nah, kemudian kakak punya air. Nah, dan kakak punya sabun. Juga kakak punya lada. Ya. Jadi si koin ini itu ada di dalam air. Bisa kelihatan nih kids. Oh, kita bisa melihat. Kalau kakak sebagai Tuhan, kakak bisa melihat, wah di sini ada Frederick, di sini ada Keanu, di sini ada Gladys gitu ya. Tapi karena ada dosa, jadi lada ini adalah dosa kita. Nah, dia jadi nggak kelihatan nih. Jadi tertutup. Nah, Tuhan jadi tidak bisa melihat di situ ada siapa. Kita juga jadi tidak bisa merasakan kasihnya Tuhan. Kemudian kalau kita mengundang Tuhan Yesus di dalam diri kita, nah ini seperti sabun ini nih. Ya, seperti sabun ini ada warnanya merah seperti darah Tuhan Yesus yang sudah menebus kita ya. Nah, ini kalau kakak kasih sabun sedikit jari kakak. Nah, kemudian dia datang kepada kita. Cut. Oh, dosanya jadi tersingkir. Dosanya jadi hilang. Nah, seperti itulah gambaran bagaimana hidupan Saulus, kakak dan kids di rumah. Kalau kita datang kepada Tuhan, mengundang Tuhan masuk ke dalam diri kita, dosa kita jadi terhilang. Dan kita jadi bisa terhubung kembali dengan Tuhan. Jadi kalau gitu ya, jadi kalau kita percaya dan mengundang Tuhan Yesus ke dalam diri kita, setiap dosa kita dihapuskan. Ada satu hal lagi yang Tuhan izinkan terjadi kalau kita mau percaya dan mengundang
Tuhan Yesus ke dalam diri kita. Dia bisa merubah diri kita yang rusak dengan dosa menjadi bersinar seperti bintang yang terang. Mungkin kids di rumah merasa, wah aku sering berbohong nih kak, aku tidak patuh sama orang tua. Tapi jangan takut, sama seperti Saulus ya. Dia waktu itu memburu orang-orang percaya, menangkap orang-orang percaya. Tetapi ketika dia bertobat dan menjadi Paulus, dia menjadi penginjil yang luar biasa. Dia memberitakan Injil ke banyak dunia. Bahkan ketika waktu dia di penjara, dia masih bisa loh menulis surat-surat untuk menguatkan orang Kristen di berbagai kota. Nah sekarang kita mau coba satu percobaan lagi ya. Jadi ini percobaan koin dan lada. Di sini sekarang, di sini percobaannya lebih mudah. Kakak punya pipet. Nanti kalau kids di rumah nggak punya pipet, bisa pakai sedotan. Nah di sini kakak juga punya 5 buah tusuk gigi. Nah ini tusuk gigi ini seperti diri kita nih. Jadi dipatahkan ya, diri kita dipatahkan. Kakak taruh sini. Ini dipatahkan, kakak taruh sini. Ini dipatahkan lagi. Kakak taruh sini lagi ya. Dipatahkan lagi. Nah, sedikit diatur, tapi nanti akan menjadi sesuatu yang berbeda nih. Ya, dipatahkan lagi. Nah, kalau kita lihat, kalau dipatahkan ya jadi begini nih. Jadi kurang bagus ya. Semuanya ada celah-celahnya begitu ya. Nah, air ini itu seperti Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita mengundang Tuhan Yesus dalam diri kita, nah ini nanti airnya kita ambil sedikit. Nah, terus kita tetesin di sini di tengah. Nah, tiba-tiba mereka bergerak. Wah, jadi kalau kita mengundang Tuhan Yesus dalam diri kita, Tuhan Yesus bisa merubah kita yang patah-patah tadi menjadi seperti apa nih? Bintang yang terang. Dan kita bisa menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Buat papa mama kita, buat teman kita. Gitu ya. Jadi ingat ya kids, kalau kita mengundang Tuhan Yesus dalam diri kita, yang pertama, dosa kita disingkirkan sama Tuhan Yesus. Ya. Yang kedua, kita yang sudah hancur karena dosa bisa diubah oleh Tuhan Yesus menjadi bintang yang bersinar terang. Kak Puji yakin nih kalau kids suatu hari nanti bisa menjadi bintang yang bersinar terang dan menjadi berkat bagi semua orang. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh belajar untuk menerima Tuhan Yesus dalam diri kami. Tuhan, sekali lagi kami mengundang, hadirlah dalam setiap diri kami, dalam hidup kami, dan ubahlah kami menjadi bintang yang terang. Terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi sekarang Kak Puji mau menantang kids di rumah untuk melakukan percobaan yang sudah dilakukan tadi. Jadi ada 2 ya, tapi boleh pilih salah satu. Boleh percobaan menggunakan lada atau boleh percobaan menggunakan tusuk gigi untuk membuat bintang. Nanti rekam boleh di bagian akhir aja. Jadi ketika kita meneteskan sabunnya atau ketika meneteskan si airnya, kemudian kids boleh bilang, Tuhan Yesus terima kasih sudah membuang dosaku, kalau yang percobaan lada. Dan juga bisa bilang, Tuhan Yesus terima kasih sudah membuatku menjadi bintang yang bersinar terang, kalau kids mencoba percobaan yang tusuk gigi. Ditunggu ya, videonya bisa dikirim ke guru kelas atau ke grup kelas masing-masing paling lambat hari Rabu 30 September. Terima kasih kids, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nah kids, kita sama-sama sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kita akan sama-sama mengakhiri akan ibadah online kita hari ini. Dan sebelumnya kita akan sama-sama berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan September. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan September. Untuk Gwen, untuk Diandra, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Gwen dan Diandra menjadi anak yang berhasil, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang menjadi berkat dimanapun mereka berada.
Berkati mereka yang sedang sekolah, berkati orang tua mereka. Terima kasih Tuhan. Kids, mari bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai yang akan datang. Amin. Sampai jumpa kids. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik karena Dia kasih aku Daddy, Mami, Engkong yang sayang aku. Tuhan Yesus baik karena aku masih bisa sekolah online dan tetap sehat. Tuhan Yesus itu baik karena Dia selamatkan aku dengan cara mati di kayu salib. Itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. God is good. God is all good. God is all good. He's all good to me. Halo, aku mau cerita tentang kebaikan Tuhan kepadaku. Aku setiap hari masih dikasih napas kehidupan. Aku masih bisa sekolah, bermain, kesehatan, dan lain-lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Yeay! Clap, clap. Yeay! Bye-bye. Halo teman-teman, aku mau menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Aku diberikan talenta banyak sekali.